Bismillah, rahasia sholawat 7 kata tundukkan dunia dengan duduk bersila. Apapun hajatnya, simak terus ya sahabatku. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat, apa sahabat hajatnya belum terkabul? Apa sahabat lagi banyak hutang? Apa sahabat sekarang lagi bangkrut? Apa sahabat sekarang ini benar-benar pusing dengan berbagai urusan yang sedang dihadapi, masalah yang tidak terselesaikan, atau sahabat benar-benar mengalami hidup yang sangat ngerasa hari ini terpojokkan, tersudutkan, terhinakan. Nah, untuk sama sahabat jangan khawatir, di kesempatan kali ini ada sholawat 7 kata. Saya akan berikan rahasianya dengan duduk bersila. Insya Allah keajaiban akan datang menghampiri Anda, bahkan dunia pun akan takluk. Wes, mantap. Nah, ini sahabat, sholawat 7 kata itu sholawat yang mana? Sholawat yang pertama kali didawamkan atau diamalkan oleh sahabat Nabi, yakni Anas bin Malik. Makanya sholawat ini disebut sholawat Anasiyah. Jadi yang pertama kali mengamalkannya sahabat Anas bin Malik. Ini biar tahu dulu ya sahabat KP82 ya. Nah, jadi biar tahu dan mantap, yakin, dan nantinya bisa menerapkan dan mengamalkannya. Nah, sebelum ke tema pembahasan, tebar kebaikan ya sahabatku ya, dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Kenapa? Biar menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir, dan semua sahabat bisa menerapkannya, bisa mempraktekannya, dan sahabat pun nanti insya Allah akan bisa mendapatkan keberkahannya. Oke ya sahabatku, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Nah, di samping itu saya juga suka atau selalu mengadakan sholawat berjamaah. Jadi untuk semua sahabat KP82 suka saya sebutkan. Maaf ya sahabat, sedikit agak serak, jadi saya agak gimana gitu bicaranya. Izin dulu, saya minum dulu ya sahabat. Bismillah. Nah, jadi sahabatnya, jadi itu tebarkan kebaikan. Pokoknya untuk semua sahabat KP82 yang mempunyai hutang, yang lagi punya masalah apapun, silahkan ya. Sekali lagi jangan lupa bantu subscribe-nya. Sholawat 7 kata. Yang pertama Allahumma, yang kedua sholli, yang ketiga ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jadi pas 7. Jadi sholawat ini amalkannya satu napaskan saja, biar mudah, biar bisa diterapkan dan bisa mengamalkannya tidak lama. Bacaannya jangan seperti ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, akan lama. Tapi gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah, seperti itu ya sahabatku. Jadi nanti akan cepat, akan mudah, dan insya Allah itu akan mempercepat juga hajat-hajat semua sahabat KP82. Nah, itu sahabat, sholawat 7 kata ini sholawat yang sangat dahsyat. Sholawat yang Masya Allah, ketika itu Anas bin Malik langsung memohon kepada siapa, atau meminta, atau matur, atau nyuhungkeun kata orang Sunda gitu kan. Akhirnya sahabat Anas bin Malik itu diberikan, karena waktu itu Anas bin Malik benar-benar terpuruk, benar-benar ya kalau bisa disebutkan ya serba kekurangan, bukan kurang lagi, pokoknya bisa disebutkan ya pokoknya lah. Kalau di zaman sekarang mah orang Sunda bilang netek semprek nincak semplak, nggak tahu gitu ya apa yang harus dilakukan, pokoknya sangat kekurangan gitu kan. Nah, akhirnya karena bosan gitu kan dengan kehidupannya, akhirnya maksudnya kehidupan yang dijalani waktu itu gitu kan, akhirnya Anas bin Malik pun memohon atau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah amalan yang bisa mendatangkan rezeki, hidup yang berkelimpahan, dan yang paling utama diberikan keberkahan. Akhirnya diberikan sholawat
yang tadi ya, sholawat 7 kata. Masya Allah apa yang didapatkan. Makanya setelah mengamalkan sholawat ini ya, Anas bin Malik itu hidupnya itu Masya Allah berubah drastis. Kaya raya siapa di dunia ini gitu ya yang tidak mengenal beliau ya, Anas bin Malik gitu kan. Bahkan dunia pun mengenalnya karena Masya Allah dengan kekayaannya yang peternakannya, pertaniannya, perkebunannya gitu ya. Bahkan sampai berbagai perusahaan lah gitu ya, beliau mempunyainya gitu kan. Nah, tidak sampai di situ ya sahabatku, beliau mempunyai putranya juga sampai jumlah yang sangat luar biasa, sampai 72. Nah, untuk semua sahabat bukan hanya hutang saja, bukan hanya finansial saja, ini bisa diamalkan juga. Yang lagi mempunyai hajat pengen punya keturunan bisa ya sahabat, yang lagi mempunyai hajat misalnya pengen cepat menikah bisa sahabat ya, itu diamalkan. Jadi cara untuk mengamalkannya diamalkan 7.000, itu paling minimal. Lebih banyak lebih bagus. Itu diamalkan dimulai dari malam minggu gitu ya, berarti diamalkan malam minggu secara terus menerus. Itu ya sahabat, ingat malam minggu secara terus menerus. Jam berapa? Boleh setelah pada isya gitu ya sahabat. Contohnya sekarang hari Selasa gitu ya di tempat saya. Nah, berarti kalau nanti malam gitu kan, pas maghrib gitu, artinya itu berarti malam Rabu. Nah, boleh diamalkan kapan saja. Misalnya jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, itu bebas. Pokoknya silahkan diamalkan. Apakah dalam satu dudukan atau satu majelis? Ya, betul. Boleh kalau batal wudhu lagi, lanjut lagi. Pegel mau ngelurusin nih kakinya, boleh ya sahabat, silahkan. Bebas. Yang penting mempunyai wudhu, itu kuncinya. Nah, bagaimana kalau itu diamalkan misalnya 12.000 kali tetapi dengan cara dicicil? Itu silahkan. Silahkan, berarti 24 jam lagi kerja, lagi aktivitas, lagi apapun bisa diamalkan. Silahkan sahabat gitu ya. Tetapi ya itu dia ya sahabat, pasti ada keutamaan masing-masing yang khusus sama yang tadi diamalkan. Bahkan kalau mau dibaca 70 pagi, 70 petang, itu juga silahkan. Tetapi itu ada keutamaan yang luar biasa sekali. Kalau yang hajatnya banyak, terdesak, itu bisa diamalkan malam minggu ya. Dan itu juga kalau misalnya yang mempunyai pekerjaannya yang bisa disebutkan sibuk ya, itu bisa diamalkan 12.000 dengan cara dicicil, seperti mengamalkan sholawat yang lainnya. Seperti itu ya sahabat. Nah, Masya Allah ya sahabat, apa kedahsyatannya? Apalagi nih kalau yang punya hutang gitu ya, itu sambil diselawatin bisa nih. Saya contohkan lagi ya. Misalnya nih sahabat punya hutang 100 juta misalnya. Ini bisa ditulis ya, tapi sayangnya nggak ada pulpennya nih. Ditulis hutangnya misalnya 100 juta. Ya Allah lunas berkah sholawat 7 kata, sholawat Anasiyah gitu kan, sholawat Anas bin Malik, kata ya Allah tulis aja 100 juta lunas berkah sholawat 7 kata, sholawat Anasiyah. Itu bisa ditulis, digulung-gulung, nanti bisa dimasukkan nih ke air yang sudah disolawatin gitu. Tapi jangan diminum ya sahabat. Itu kalau bisa ada botol mineral ya, tutup itu selama 7 hari berturut-turut, tapi jangan diminum ya. Itu mohon sambil berdoa, ya Allah dengan wasilah hutang saya ini misalnya 100 juta, biar kerendam tuh si hutangnya, biar hutangnya cepat lunas gitu kan. Insya Allah sahabat bisa, itu bisa diterapkan seperti itu ya. Sambil minum lagi ya sahabat, soalnya ini agak sedikit serak. Bismillah. Nah, kedahsyatannya sholawat ini, Masya Allah ya sahabat. Sholawat ini, sholawat 7 kata, langit ada berapa lapis, bumi ada berapa lapis, kita diberikan hutang di hari yang 7, insya Allah kita dikubur pun di hari yang 7. Jadi banyak-banyak dengan memperbanyak sholawat 7 kata ini, sholawat Anasiyah, sholawat Anas bin Malik, Masya Allah dahsyatnya luar biasa sekali. Ada kejadian yang aneh juga ya sahabat ya, nih ketika misalnya mengamalkan ini, misalnya nih jangan kaget ya, misalnya ketika 1000 2000 itu biasanya ngantuknya super,
bahkan super dahsyat. Ini juga ada yang masuk testimoni ya ke saya, Masya Allah luar biasa ngantuk, supernya minta ngantuk. Tapi itulah dia ya sahabat, setan menggoda kita biar kita tidak istiqomah, biar kita ini terputus, biar kita jauh dari rahmat Allah. Karena setan akan menggoda kita untuk apa? Untuk kita tidak terbebas dari amanah, terbebas dari masalah. Jadi artinya ketika kita misalnya mengamalkan ini, pasti ingat kuncinya yang sudah saya berikan kepada semua sahabat Kahfi 82. Pasti kalau yang udah nonton tahu ya, 4 huruf 1 kata, stop mengeluh, stop berpikiran jelek, stop pokoknya yang negatif-negatif. Tapi di situ ada maknanya, 4 huruf itu. S yang pertama syukur. Apapun yang sekarang menimpa, syukuri ya sahabat ya. Walaupun itu bukan yang kita harapkan, tapi insya Allah itu ada kebaikan di situ. T-nya taubat. Apapun dari permasalahan atau hutang atau apapun itu, kita perbanyak taubat. Insya Allah akan Allah ampuni dan insya Allah akan Allah berikan jalan. O, optimis, baik sangka. Dalam keadaan bagaimanapun, karena baik sangka itu super dahsyat. Karena bisa merubah pola pikir kita, merubah hati kita, dan merubah tadinya lisan, ucapan akan menjadi doa. Tetapi dengan kita baik sangka, insya Allah akan jadi doa. Syukurnya udah, tobatnya udah, optimisnya udah, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Nah, kuncinya mengamalkan sholawat ini, ingat 4 huruf 1 kata yang tadi ya. Jadi dalam keadaan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tiba-tiba kok saya malah banyak yang nagih. Allah, jangan khawatir, itu proses yang harus kita lewati, karena di situ akan digoda kita biar kita ini terputus dari riadohnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tiba-tiba ngantuk, lanjut lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Maka ini ya sahabatnya, ketika lagi sholawat ini powerful ya. Kalau misalnya kita ngantuk, udah cepet wudhu lagi biar kita press lagi gitu. Makanya disarankan sahabat kalau mau riadoh ini mandi dulu ya biar seger gitu kan. Nah, pokoknya jangan kaget ya, karena itu semua pasti akan ada rintangannya, tapi di situ akan ada keberkahan, akan ada keajaiban yang luar biasa. Ya saya tadi di judul dibilang bahwa dunia pun akan tunduk. Ya contohnya seperti Anas bin Malik. Siapa orang yang tidak tahu dengan Anas bin Malik? Gitu. Masya Allah, itu sahabat Nabi yang sungguh luar biasa. Nah itu ya sahabat, salah satu penjelasan di sini itu benar-benar saya berikan kepada semua sahabat Kahfi 82. Ingat sahabat Kahfi 82 ya, bahwa ketika kita mengamalkan, lakukan dengan penuh istiqomah. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah itu akan bisa terselesaikan. Ada lagi nih sahabat ya, ada salah satu yang benar-benar mengamalkan. Pertamanya nih, benar-benar beliau itu udah benar-benar ya udah serba salah, begini salah begitu salah, buka usaha selalu gagal, pekerja tidak betah. Intinya kok ada apa di diri saya ini, kok kenapa gitu kan, saya ini seperti ini. Akhirnya kan bertanya-tanya, udah berbagai melakukan amalan-amalan ya, sebenarnya amalan apapun bagus, tapi yang paling utama kita harus benar-benar istiqomah. Nah, akhirnya beliau praktekkan, amalkan, dan benar-benar diterapkan. STOP kuncinya dipegang erat-erat gitu ya, yang tadi 4 huruf itu, terus beliau amalkan. Masya Allah, beliau diberikan keberkahan, akhirnya usahanya maju, akhirnya diberikan keberkahan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, yang Masya Allahnya, luar biasanya, Masya Allah, itu sering diberikan rezeki-rezeki yang terduga, orderan-orderan yang tak terduga, yang nilainya itu bukan hanya sebatas kaleng-kaleng saja ya sahabat, nominalnya sangat luar biasa. Nah, ini semoga untuk semua sahabat Kahfi 82 ini bisa ditularkan, ini bisa diaplikasikan bagi semua sahabat yang lagi riadoh. Ayo semangat, kalau bukan dari sekarang ya, mau kapan lagi ya sahabat, kalau bukan dari kita mau siapa lagi. Karena yang terpenting dengan duduk bersila kita tentu berdoanya, bersolawatnya, riadohnya tetap, usahanya pun tetap. Karena rezeki itu tidak Bismillahirrahmanirrahim datang langsung gitu ya, tapi kita kerja juga gitu ya. Jangan sampai nanti miskomunikasi nih gitu kan, emang dengan berdoa bersila gini datang rezeki. Nah itu dia, makanya untuk semua sahabat, tonton videonya, budayakan, tonton dari awal sampai akhir. Biar apa? Biar kita dapat ilmu, biar kita dapat memahaminya, dan kita pun bisa mengambil
pembelajaran dari isinya. Seperti itu ya sahabat ya. Nah, ini salah satu ilmu gitu, rahasia sholawat 7 kata ini, sholawat anasiyah, sholawat anasiyah ini, semoga sahabat bisa terapkan. Artinya apapun yang jadi masalahnya, apapun yang menjadi hajatnya yang belum terkabul, itu dia kuncinya sebelum mengamalkan. Itu dia ya sahabat. Satu, kita bisa mengamalkan malam minggu itu dibaca 7.000 kali minimal gitu ya. Dan itu dalam satu majelis. Tadi sudah dijelaskan, sebelum mengamalkan sholawat kita sholat hajat ya. Dan itu bisa dikerjakan jam berapa? Setelah ba'da isya bebas, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 silahkan bebas gitu kan. Atau mau tidur dulu sekalian tahajud silahkan. Itu diamalkan 7.000. Ingat, lakukan secara terus menerus tanpa terputus 7 hari. Nah seperti itu ya sahabat, insya Allah itu akan diberikan keajaiban yang luar biasa. Nah selanjutnya ketika mengamalkan, ingat pasti akan ada godaan, itu kita harus bisa lewati. Bukan saya nakut-nakuti ya, tapi kalau setidaknya saya berikan bekal gitu ya gitu. Kuncinya, nah artinya ketika ada yang menggoda ataupun yang menghalangi misalnya dalam riadah kita ini, kita udah tahu O, S, O, T, O, 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 P, yaitu syukur, taubat, optimis, akan datang pertolongan Allah. Itu ya sahabatku. Nah untuk semua sahabat dimanapun yang lagi menonton video ini, saya sangat berharap sekali sahabat tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Subscribe ya sahabatku, karena dengan sahabat menekan tombol subscribe, insya Allah itu menebar kebaikan, mengembangkan channel YouTube saya. Dan insya Allah dalam sholawat saya ketika nanti berjamaah, saya doakan untuk semua sahabat kahfi yang sudah saya sebutkan gitu ya Pak. Ya Allah, untuk semua sahabat kahfi yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, dan benar-benar menulis di kolom komentarnya, saya doakan semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Nah itu kenapa saya sebut gitu, karena buat saya itu, saya sampai bisa ngobrol seperti sekarang ini atau membagikan ilmu ini tentunya atas dukungan semua sahabat kahfi 82. Nah itu ya sahabat ya. Jadi untuk semua sahabatku dimanapun yang berada, silahkan yang mau dicicil selawat anasiyahnya atau selawat 7 katanya 12.000 24 jam dengan cara lagi misalnya lagi kerja, lagi apapun, silahkan. Dalam keadaan punya wudhu atau tidak, silahkan, itu bebas, bisa. Atau 70 pagi, 70 petang, silahkan gitu kan. Itu kembali sesuai dengan waktu kita sempatnya dan maunya. Itu sahabat yang menentukan. Itulah ya sahabat ya, video yang sangat singkat ini semoga menjadi wasilah. Dan untuk semua sahabat yang mau testimoni, silahkan. Itu juga nanti insya Allah di berikutnya testimoni akan saya tayangkan atau saya inikan ya untuk semua sahabat, karena udah banyak. Tapi di sini saya harus memberikan dulu penyemangat ya untuk semua sahabat ya, biar ilmu ini diterapkan. Insya Allah ini berkah untuk semua sahabat ya sahabatku. Dan untuk semua sahabatnya yang mau bersilaturahmi, kita ngobrol-ngobrol ya di WhatsApp, silahkan. Mau testimoni, mau silaturahmi, di nomor telepon 0822 4071 5530 ya. Itulah ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Di akhir saya doakan semoga apa yang menjadi hajat kahfi 82 yang lagi riadoh, apapun hajatnya, Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Saya pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.